Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepenjajaya, tetap berprestasi di masa pandemi. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang pola bilangan, di mana materi ini belum pernah kalian terima di SD atau di kelas 7. Untuk kompetensi dasarnya atau KD-nya, yang pertama membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kemudian KD berikutnya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran selesai, diharapkan anak-anak atau peserta didik dapat yang pertama menjelaskan pola bilangan, kemudian menentukan suku ke N dari beberapa pola bilangan, menentukan suku ke N dari barisan bilangan aritmatika dan geometri, menghitung deret aritmatika dan geometri. Inilah target kita pada pembelajaran kali ini. Baik, langsung saja kita mulai dari pengertian pola bilangan. Pola bilangan adalah susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu. Kemudian istilah dalam pola bilangan nanti. Nah, ini adalah contoh pola bilangan. Bilangan 1 ini nanti kita sebut dengan U1 atau suku pertama atau suku ke-1. Kemudian bilangan 3 ini adalah U2 atau suku kedua. Bilangan 5 ini adalah U3 atau suku ketiga. Bilangan 7 itu adalah suku keempat atau U4, dan seterusnya sampai suku ke N. Ini keterangannya, U1 adalah suku pertama, U2 suku kedua, dan seterusnya sampai UN adalah suku ke N. Contoh pola bilangan. Yang pertama ada pola bilangan genap. Bilangannya adalah 2, 4, 6, 8. 2 suku pertama, 4 suku kedua, 6 suku ketiga, 8 suku keempat. Kemudian bagaimana kalau kalian disuruh meneruskan atau mencari suku ke-5, suku ke-6, dan suku ke-7? Kalau kalian perhatikan, ini kan selalu ditambah 2. Maka untuk menentukan suku ke-5 atau urutan yang ke-5, bilangan urutan yang ke-5, berarti 8 ditambah 2, yaitu 10. Suku ke-6-nya berarti tambah 2 lagi, 12. Suku ke-7-nya tambah 2 lagi, 14. Kemudian permasalahannya bagaimana kalau yang saya tanyakan itu suku atau urutan ke-100. Urutan ke-100 dari bilangan genap itu berapa? Kan tidak mungkin kita mencari satu-satu sampai urutan ke-100. Untuk itu kalau kita lihat polanya, bilangan genap ini dirumuskan dengan UN sama dengan 2N. Artinya apa? Jika yang ditanyakan U100, maka N di sini kamu ganti dengan 100. U100 sama dengan, nah N di sini juga diganti dengan 100. Setiap ada N kamu ganti dengan 100. Sehingga 2 kali 100 sama dengan 200. Kesimpulannya, urutan ke-100 atau U100 dari bilangan genap adalah 200. Lanjut ke pola bilangan yang kedua, yaitu pola bilangan ganjil. Adik-adik tentunya tahu pola bilangan ganjil itu dimulai dari 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ini adalah U1, U2, U3, U4. Nah, bagaimana kalau kita cari U5, U6, dan U7? Kalian perhatikan polanya, ini juga sama, ditambah 22.
Maka untuk mencari U5 atau urutan yang kelima, berarti 7 ditambah 2, 9, tambah 2 lagi 11, tambah 2 lagi 13. Bagaimana kalau yang saya tanyakan U75? Nah, tidak mungkin kita mencari satu-satu terus gitu ya. Apalagi nanti kalau tanyakan misalkan U1000. Nah, tidak mungkin. Makanya kalau kita lihat polanya, pola bilangan ganjil dirumuskan dengan UN sama dengan 2N-1. Kalau yang ditanyakan U75, maka N-nya diganti dengan 75. Setiap ada N diganti dengan 75. U75 sama dengan 2 kali 75 dikurangi 1. 2 kali 75, 150, dikurangi 1, berarti 149. Jadi suku ke-75 atau urutan ke-75 dari bilangan ganjil adalah 149. Lanjut dengan pola bilangan persegi atau kuadrat. Berapakah bilangannya? Bilangan-bilangannya coba kita mencari dengan lingkaran-lingkaran kecil ya. Yang pertama 1 ini sudah membentuk persegi. Kemudian kalau yang kedua 4, butuh 4 lingkaran. Coba selanjutnya butuh berapa lingkaran? Ternyata kalau yang ketiga ini butuh 9 lingkaran. Berikutnya ternyata butuh 16 lingkaran kecil. Dengan demikian pola bilangan persegi atau kuadrat bilangan-bilangannya adalah 1, 4, 9, 16 dan seterusnya. 1 disebut U1, U2-nya adalah 4, U3-nya adalah 9, U4-nya adalah 16 dan seterusnya. Bagaimana kalau yang saya tanyakan misalkan U20, urutan ke-20? Tidak mungkin kita menggambar lingkaran-lingkaran kecil sampai urutan yang ke-20. Untuk itu kalau kalian perhatikan polanya, suku pertama 1, 4, 9, 16, maka pola bilangan persegi atau kuadrat ini dirumuskan UN sama dengan N pangkat 2. Jika yang ditanyakan U20, maka N-nya tinggal diganti dengan 20. U20 sama dengan 20 pangkat 2 atau 20 kuadrat. Maka 20 kali 20 sama dengan 400. Jadi suku ke-20 dari bilangan persegi adalah 400. Dapat kalian bayangkan kalau kita manual berarti kita menggambar lingkaran kecil sebanyak 400. Begitu. Kita lanjutkan pola bilangan persegi panjang. Caranya sama, coba kita cari bilangan-bilangannya dulu. Urutan yang kedua membutuhkan 6. Sedangkan urutan berikutnya kita lihat butuh berapa lingkaran kecil. Ternyata ada 12. Untuk urutan berikutnya coba kita butuh berapa lingkaran ini. Ternyata butuh 20. Jadi pola bilangan persegi panjang bilangannya adalah 2, 6, 12, 20. Suku pertama 2, suku kedua 6, suku ketiga 12, suku keempat 20. Bagaimana kalau yang saya tanyakan suku ke-25? Tidak mungkin kita menggambar lagi sampai urutan ke-25. Untuk itu kalau kita lihat polanya, pola bilangan persegi panjang ini dirumuskan UN sama dengan N kali N plus 1.
Kalau yang ditanyakan U25, maka setiap ada N di sini kita ganti dengan 25. U25 sama dengan 25 kali 25 tambah 1. Yang di dalam kurung kita selesaikan dulu. 25 tambah 1 berarti 26. Kemudian baru dikalikan. 25 kali 26 adalah 650. Jadi urutan atau suku ke-25 dari bilangan persegi panjang adalah 650. Kita lanjutkan pola yang berikutnya adalah pola bilangan segitiga. Kita cari lagi angka-angkanya. Yang pertama hanya butuh satu lingkaran sudah membentuk segitiga. Kemudian yang kedua butuh 3 lingkaran. Yang keempat coba kita lihat butuh berapa. Oh ternyata butuh 6. Berikutnya kita lihat lagi. Ternyata kita membutuhkan 10 lingkaran dan seterusnya. Untuk itu pola bilangan segitiga adalah 1, 3, 6, 10 dan seterusnya. Bagaimana kalau yang saya tanyakan nanti adalah suku ke-30? Sekali lagi tidak mungkin kita menggambar sampai urutan ke-30. Untuk itu kita lihat polanya. Kalau kita lihat polanya maka pola bilangan segitiga ini dirumuskan dengan UN sama dengan setengah kali N kali N plus 1. Atau suku persegi panjang tadi dibagi 2 gitu boleh. Kalau yang ditanyakan suku ke-30 maka N di sini kita ganti dengan 30. U30 sama dengan 1/2 atau setengah kali 30 kali 30 plus 1. Yang di dalam kurung kita selesaikan dulu. 30 tambah 1 ya 31. Kemudian 30 dibagi 2 dapat 15, kalikan 31. Sehingga hasilnya adalah 465. Jadi pola bilangan segitiga pada urutan ke-30 adalah 465. Nah, lanjut yang berikutnya ada pola bilangan segitiga Pascal. Mungkin adik-adik ada yang belum tahu tentang segitiga Pascal. Nah, saya tunjukkan cara mencari bilangan-bilangan segitiga Pascal. Mungkin adik-adik masih ingat di kelas 7 untuk segitiga Pascal. Untuk menentukan bilangan yang di tengah ini adalah hasil penjumlahan yang di atasnya. 1 tambah 1 berarti 2. Kemudian pagarnya kita ambil satu-satu. Nah, di sela-sela ini kalian jumlahkan. 1 tambah 2 3, 2 tambah 1 3. Buat pagar lagi semakin melebar. Di sela-selanya 1 tambah 3 4, 3 tambah 3 6, 3 tambah 1 4. Lanjut lagi, misalkan pagarnya semakin dilebarkan ya. Jadi ini sela-selanya 1 tambah 4 5, 4 tambah 6 10, 6 tambah 4 10, 4 tambah 1 5. Misalkan dilanjutkan lagi berarti pagarnya dilebarkan lagi, kemudian sela-selanya hasil penjumlahan bilangan di atasnya. Ini kalau kita garis maka membentuk sebuah segitiga. Inilah yang disebut dengan segitiga Pascal. Nah, bilangan-bilangannya adalah penjumlahan setiap barisnya. Yang pertama ini berarti 1. Ini 1 tambah 1 berarti 2. 1 tambah 2 tambah 1 berarti 4. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 8. 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1 16. Kemudian 1 tambah 5 tambah 10 tambah 10 tambah 5 tambah 1 32. Nah, jadi pola bilangan segitiga Pascal, bilangan-bilangannya adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32. Ini suku pertama atau suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam. Bagaimana kalau yang saya tanyakan suku ke-11? Nah, kalau tidak mungkin kita menggambar ini
diteruskan sampai urutan ke 11. Terlalu lama. Untuk itu kalau kita lihat polanya, ini berasal dari 2 pangkat 0. Ingat ya, bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Saya ulangi, bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kemudian ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 32 itu sama dengan 2 pangkat 5. Jadi pola bilangan segitiga Pascal kita rumuskan UN sama dengan 2 pangkat N-1. Sehingga kalau yang ditanyakan suku ke-11 atau U11, maka N-nya tinggal diganti 11. Berarti U11 sama dengan 2 pangkat 11 min 1. 2 pangkat 11 kurangi 1 berarti pangkat 10. 2 pangkat 10 itu kalau kita kerjakan secara manual berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 10 kali. Nah seperti ini. Tetapi bisa kita ringkas, misalkan 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 ini kan sudah diketahui 32, maka sama halnya 32 kali 32 yaitu sama dengan 1024. Jadi pola bilangan segitiga Pascal urutan ke-11 kalau kita gambar terus sampai urutan 11, maka jumlahnya adalah 1024. Pola bilangan yang berikutnya adalah pola bilangan Fibonacci. Fibonacci ini berasal dari kata penemunya ya. Termasuk Pascal itu juga nama orang atau nama penemunya. Apa pola bilangan Fibonacci ini? Kita mau perhatikan. Pola bilangan Fibonacci diperoleh dengan menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Untuk mencari suku berikutnya, kalian menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Coba kita lihat contohnya. Nah, misalkan seperti ini, kalian perhatikan 1, 2. Nah, untuk mencari bilangan 3, maka hasil dari penjumlahan 2 suku sebelumnya berarti 1 tambah 2, 3. 5 ini berasal dari penjumlahan 2 suku sebelumnya, berarti 2 tambah 3. 8 juga sama, ini berasal dari penjumlahan 2 suku sebelumnya, 3 tambah 5. Nah, coba adik-adik kita lanjutkan. Bilangan berikutnya berapa? Untuk mencari bilangan berikutnya berarti diperoleh dari penjumlahan 2 suku sebelumnya. 5 tambah 8 berarti 13. Nah, suku selanjutnya, suku berikutnya sama, berarti dari 8 tambah 13 sama dengan 21. Suku berikutnya berarti penjumlahan 2 suku sebelumnya, 13 ditambah 21 sama dengan 34. Inilah yang disebut dengan pola bilangan Fibonacci. Dan seterusnya. Kemudian saya contohkan pola bilangan yang lain bisa bermacam-macam, banyak sekali. Kalau tadi itu yang memiliki ciri-ciri khusus ya, dari pola bilangan genap sampai pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan yang lain, misalkan ada soal seperti ini, 3, 4, 6, 9, 13 dan seterusnya. Kalian disuruh mencari bilangan berikutnya, maka yang kamu lakukan adalah mencari polanya. Kalau kalian menyanyi itu sama halnya mencari iramanya. Coba kita lihat di sini, 3 menjadi 4 misalkan bisa ditambah dengan 1. Kemudian tambah 2, ini 6 ke 9 tambah 3, 9 ke 13 tambah 4. Oh, ternyata kita lihat sekarang polanya. Oh, ternyata tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4. Maka bilangan berikutnya pasti ditambah 5. Nah, 13 tambah 5, 18. Bilangan berikutnya berarti ditambah dengan 6. 18 tambah 6 berarti 24. Pola berikutnya berarti tambah 7 sama dengan 31. Contoh yang lain. Nah, misalkan saya punya 10, 8, 6, 4, 2.
Kalian cari polanya. 10, 8. Ini bisa dikurangi, bisa dikali, bisa dibagi, bisa ditambah ya. 10 jadi 8. Oh, ternyata dikurangi 2. Kurangi 2 lagi, kurangi 2 lagi, kurangi 2 lagi. Nah, sekarang kita lihat polanya, sudah jelas di sini. Oh, polanya ternyata dikurangi 2 terus. Berarti berikutnya juga sama, dikurangi dengan 2. 0, kurangi lagi dengan 2, berarti min 2 atau negatif 2. Dikurangi 2 lagi, berarti negatif 4. Contoh yang lain, ada 1, 3, 9, 2, 7, dan seterusnya. Nah, kita lihat polanya dari 1 jadi 3 tambah 2 misalkan. Belum ketemu ya, berarti dikalikan 3 ternyata ya. Kalikan 3. Ini juga dikalikan 3. Ini dikalikan 3. Berarti polanya selalu dikalikan dengan 3. Ketemu 81. Kemudian kalikan 3 lagi. 81 kali 3 hasilnya 243. Berikutnya contoh lagi. Misalkan 40 jadi 20 jadi 10 dan seterusnya. Ternyata kalau kita lihat ini polanya adalah dibagi 2. Dibagi 2, maka bilangan berikutnya selalu dibagi 2. Ketemu 5, 5 dibagi 2 lagi, maka ketemu 2,5 dan seterusnya. Contoh lagi, ada pola bilangan 3, 6, 12, 15, 30 dan seterusnya. Ini tambah 3 kali 2 tambah 3 kali 2. Berarti polanya sudah kelihatan. Berarti bilangan berikutnya ditambah dengan 3. 30 tambah 3, 33. Kemudian dikalikan 2 sama dengan 66. Contoh lain lagi, misalkan 2, 3, 5, 6, 8, 12. Pokoknya cari polanya dulu, cari iramanya dulu. Kemudian ini ternyata loncat, ditambah 3 kalikan 2 tambah 3 kalikan 2. Maka bilangan berikutnya 8 tambah 3 11. Kemudian 12 kali 2 sama dengan 24. Itulah contoh beberapa pola bilangan, baik yang memiliki ciri khusus maupun yang tidak. Intinya kalian harus mencari polanya. Nah, dari pola bilangan yang saya jelaskan tadi dapat kita rangkum di sini. Pola bilangan genap bilangannya adalah 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Untuk rumus suku ke n-nya UN sama dengan 2n. Ini harus kalian hafalkan supaya bisa mengerjakan pola-pola bilangan yang memiliki pola-pola khusus tadi. Dan seterusnya sampai pola bilangan Fibonacci. Ini lebih baik kalian hafalkan betul, terutama adalah rumus suku ke n-nya, sehingga berapapun nanti yang diminta kalian bisa mengerjakan. Berikutnya, materi berikutnya kita akan bersama-sama mempelajari tentang barisan dan deret bilangan aritmatika. Apa itu barisan dan deret bilangan aritmatika? Coba perhatikan definisinya. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Contohnya 3, 6, 9, 12, 15. Ini kan selalu ditambah 3. Nah, inilah yang disebut dengan barisan aritmatika. Atau dikurangi dengan bilangan yang tetap. Yang tetap ya. Jadi selisihnya atau bedanya tetap. Dikurangi 5 terus. Ini juga masuk bilangan aritmatika. Intinya bilangan aritmatika itu bisa dijumlahkan atau dikurangi dengan bilangan yang sama terus. Itu disebut dengan bilangan aritmatika. Untuk rumus suku ke n barisan aritmatika yang kita pelajari nanti adalah UN sama dengan A plus N min 1 kalikan B. Inilah rumus yang harus kalian hafalkan untuk mempelajari barisan bilangan aritmatika. Kemudian ada yang namanya deret aritmatika. Deret
aritmatika adalah jumlah dari suku-suku barisan aritmatika. Intinya barisan yang di atas ini dijumlahkan saja. Contohnya seperti ini. Misalkan 3 tambah 6 tambah 9 tambah 12 tambah 15 dan seterusnya. Atau kalau yang kedua berarti 20 tambah 15 tambah 10 tambah 5 tambah 0 tambah dan seterusnya. Intinya kalau deret itu hasil penjumlahannya ya, dari penjumlahan dari suku-suku barisan aritmatika. Untuk mencari deret, kita tidak mungkin menjumlahkan satu-satu terus begitu, maka nanti ada ya dirumuskan untuk jumlah suku ke n adalah Sn sama dengan n bagi 2 kalikan A tambah UN, atau bisa menggunakan Sn sama dengan n bagi 2 kurung kurawal buka 2A plus kurung n min 1 kalikan beda. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Ini adalah keterangannya. UN adalah suku ke n tadi, Sn adalah jumlah suku ke n, A itu suku pertama, A itu sama dengan U1 atau suku pertama, B itu beda atau selisih. Nah, bagaimana untuk mencari beda dan mencari suku ke n? Kita langsung ke contoh saja biar mudah. Contoh yang pertama, misalkan saya punya barisan 2, 5, 8, 11 dan seterusnya. Pertanyaan pertama, kalian disuruh menentukan rumusnya UN atau suku ke n. Contoh yang kedua, kalian disuruh mencari bilangan urutan ke-20 atau U20. Secara manual ini diteruskan 11 terus sampai urutan ke-20, itu kalau manualnya. Kemudian pertanyaan ketiga, S20, S itu berarti kan deret, berarti nanti jumlahnya berapa. Baik, kita langsung saja. Yang pertama mencari UN. Nah, ini adalah barisannya tadi. Kalau kalian perhatikan, ini kan selalu ditambah 3. Nah, berarti ini barisan aritmatika jelas. Kita tentukan A-nya dulu. A tadi adalah suku yang pertama, berarti suku pertamanya adalah bilangan 2. Sedangkan beda itu adalah selisih. Selisih itu berarti ini, kalau di tambah 3 berarti bedanya adalah 3. Kalau di sini misalnya selalu tambah 5, berarti bedanya 5. Kalau di sini misalkan selalu dikurangi dengan 2, maka bedanya 2. Saya ulangi ya, untuk A itu adalah suku pertama, berarti 2. B itu adalah, kita lihat polanya di sini selisihnya selalu ditambah 3, berarti B-nya adalah 3. Kemudian untuk menentukan rumusnya, kita gunakan tadi rumus bakunya adalah UN sama dengan A plus N min 1B. Ini adalah rumus bakunya. Kemudian kita masukkan UN sama dengan A-nya 2, masukkan di sini. Kemudian N-nya belum diketahui, min 1, ini adalah rumus, dan bedanya 3. Kemudian UN sama dengan, nah ini dikalikan dulu, 2 tambah, nah yang belakang dikalikan dulu, 3 kali N, berarti 3N, 3 kali min 1 adalah min 3. Nah, 2 dan min 3 ini bisa kita sederhanakan, sehingga UN sama dengan 3N-nya ditulis dulu, 2 dan min 3 berarti min 1. Nah, rumusnya sudah jadi rumus suku ke N dari barisannya adalah UN sama dengan 3N min 1. Kalau rumusnya sudah jadi, maka untuk mencari I20 tinggal N-nya nanti diganti dengan bilangan 20. Nah, ini tadi rumusnya sudah jadi ya. Berarti kalau yang tanyakan U20, N-nya diganti 20. U20 sama dengan 3 kali 20 dikurangi 1. U20 sama dengan 3 kali 20 adalah 60, dikurangi 1 sama dengan 59. Jadi suku ke-20 dari baris bilangan di atas adalah 59. Artinya apa? Kalau kalian urutkan secara manual, maka posisi atau urutan ke-20 pasti bilangannya adalah 59. Tapi kita tidak mungkin menggunakan cara manual ya, karena
Bisa saja yang tanyakan ini sampai U100 atau U1000, bahkan U1 juta misalkan. Itu kan tidak mungkin sama. Maka harus menggunakan rumus tadi, UN sama dengan A plus N-1B untuk menentukan rumusnya dulu. Berikutnya, bagaimana cara mencari deretnya? Tadi yang namanya deret itu berarti penjumlahannya, berarti 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah sekian 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 sampai urutan ke-20. Bahkan kalau S100 berarti sampai urutan ke-100. Tidak mungkin kita manual gitu ya. Maka dirumuskan tadi agak panjang rumusnya, tetapi saya yakin adik-adik bisa lah untuk menghafal rumus ini. Sn sama dengan N bagi 2 kali 2A plus N-1B. Seperti tadi langkah yang pertama, kita ganti N-nya sudah ada 20 ini, karena yang tanyakan 20. Kemudian A-nya berarti tadi 2, karena suku pertama tadi 2. Bedanya sudah ada 3, berarti tinggal masukkan, berarti S20, N-nya ganti 20, 2 kali A, A-nya kan 2 tadi, plus 20 min 1, min 1 ini rumus, bedanya 3. Nah, bedanya tadi 3, masukkan di sini, kemudian selesaikan, S2 suku ke-20 atau deret ke-20, disederhanakan saja, 2 kali 2, ini 4, 20 kurangi 1, 19 kalikan 3. Hati-hati di sini ada penjumlahan dan perkalian, maka perkalian dulu diselesaikan. S20 ini kebetulan bisa dibagi 20 bagi 2, kemudian bisa dibagi ya. Kalau misalkan ini ganjil, berarti biarkan aja, misalnya 15 per 2 ya biarkan 15 per 2 dulu. Kemudian ini 4, nah ini kalau dikalikan 57, dalam kurung kamu selesaikan dulu, 10, ini 61, maka tinggal mengalikan, S20 adalah 610. Jadi bilangan itu sampai urutan ke-20 kalau dijumlahkan hasilnya adalah 610. Begitu ya. Agak panjang, tetapi saya yakin ketika kalian mengikuti perlangkahnya pasti bisa. Berikutnya saya berikan contoh yang kedua biar lebih jelas. Masih barisan aritmatika. Nah, di sini ada barisan 10, 8, 6, 4 dan seterusnya. Pertanyaannya hampir sama, ditentukan UN adalah rumusnya dulu, mencari rumusnya. Kemudian U30 berarti suku ke-30 dan S25. Berarti jumlah deret atau sampai suku ke-25. Baik, seperti tadi, barisannya kita tulis dulu, kemudian cari polanya. Oh, ternyata dikurangi 2, kurangi 2, kurangi 2 terus. Ini berarti jelas barisan aritmatika, karena selalu dikurangi dengan bilangan yang tetap. Kita tentukan A-nya adalah 10, suku pertamanya 10, bedanya min 2, karena selalu dikurangi 2, ini berarti bedanya min 2. Masih menggunakan rumus yang sama, UN sama dengan A plus N min 1 beda, kalikan beda. Masukkan A-nya 10, N-nya belum ada ya, 10, kemudian N min 1 min kalikan min 2. UN sama dengan 10 ditambah, oh mohon maaf ini langsung saja ya, dieksekusi gini aja, jangan ditulis dulu plusnya, berarti 2 kali min 2 kali N. Nah ini kan min 2N. Sebenarnya boleh plus min 2N boleh, tapi kita ringkas karena plus kali min kan hasilnya min, langsung ditulis min 2N gitu boleh. Kemudian berikutnya hati-hati, min 2 kali min 1, negatif kali negatif berarti hasilnya justru positif. Kemudian kita sederhanakan, karena ada 10 ada 2 ini bisa sederhanakan. Rumus suku ke N nya adalah min 2N nya ditulis dulu, kemudian ini ada 10 ada 2, 10 tambah 2 berarti 12. Rumusnya sudah jadi, UN sama dengan min 2N plus 12. Maka ketika yang ditanyakan U30 sudah tidak ada masalah. Kita tulis lagi rumusnya, UN sama dengan min 2N plus 12 tadi ya, hasil tadi dari poin A tadi. U30 berarti N nya tinggal diganti 30. U30 sama dengan min 2 kali 30 ditambah 12 sama dengan
Min 2 kali 30 min 60 ditambah 12. 30 sama dengan min 48. Berikutnya, bagaimana kalau yang ditanyakan S25 atau jumlah dari semua bilangan sampai urutan ke-25? Kita gunakan rumus yang sama, Sn sama dengan N per 2 kurung kurawal buka 2A plus kurung buka N min 1 kurung tutup kalikan beda kurung kurawal tutup. Kita masukkan N-nya sudah ada 25, A-nya tadi 10, B-nya nanti min 2. Kita masukkan S25 sama dengan, nah 25 bagi 2, ini tidak bisa dibagi ya, pecahan maksudnya. Nanti kita biarkan saja. Kemudian A-nya kita ganti 10 tadi. Kemudian N-nya 25, kurangi 1 ini rumus, bedanya adalah min 2. Sama dengan 25, kita biarkan saja seperti ini. Kita ringkas yang, kita sederhanakan yang dalam kurung kurawal sampai kurung ini. 2 kali 10, 20. 25 kurangi 1, 24. Kalikan min 2. Sama dengan ini kita biarkan saja. Yang dalam perkalian kita selesaikan dulu. 24 kali min 2 itu kan min 48 ya. Negatif 48 bisa ditulis plus kurung buka min 48 boleh atau langsung min 48 boleh. Sehingga S25 ini kita biarkan. Ini kalau kita kurangi punya uang 20, hutang 48. Berarti masih hutang 28. Nah, ini kan bisa dicoret ini. 2 dan min 28. Ini baru kalau bagi 2 hasilnya 1, berarti habis ya. Ini min 14 ya. Bagi 2 min 14, maka tinggal 25 kali min 14. Hasilnya adalah min 300. Gitu ya. Ini tentang barisan bilangan dan deret aritmatika. Yang penting hafalkan rumusnya ya, rumus. Untuk langkahnya tadi, contoh 1 dan contoh 2. Kita lanjutkan. Ada yang namanya barisan geometri. Bagaimana ciri garis barisan dan deret bilangan geometri? Kita lihat. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang mempunyai rasio selalu sama atau tetap. Apa itu rasio? Nanti kita lihat contoh di penjelasan di berikutnya. Nah, ini contohnya. Ada 3, 6, 12, 24, 48. Kalau kalian perhatikan ini selalu kalikan 2. Nah, kemudian yang kedua, ini selalu dibagi dengan 3. Bedanya dengan aritmatika, kalau aritmatika itu ditambah atau dikurangi bilangan yang tetap atau yang sama. Kalau barisan geometri itu selalu dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Contohnya ini selalu kalikan 2, ini selalu kalikan dibagi 3. Tahu perbedaannya ya antara aritmatika dan geometri. Untuk rumus, oh maaf ini salah ya, ini geometri harusnya bukan aritmatika. Dirumuskan dengan UN sama dengan A plus R. Nah, R ini nanti rasio, N dikurangi 1. Kemudian yang namanya deret geometri hampir sama dengan aritmatika, intinya jumlah dari suku-suku barisan geometri itu sendiri. Nah, berarti misalkan contoh 1 ya kita jumlahkan seperti tadi. Contoh 2 kita jumlahkan tadi. Rumus jumlah suku ke N barisan geometri adalah, ini ada 2, hati-hati agak panjang ya, tapi saya yakin kalian harus bisa ini. Rumusnya agak macam-macam ini. Jika nanti rasionya, nah rasio itu maksudnya ini loh. Nah, kalau kalikan 2 itu berarti rasionya R-nya 2, begitu. Jika rasionya kurang dari 1, maka menggunakan rumus yang sebelah kiri ini, Sn sama dengan A kurung buka 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Jika nanti rasionya lebih dari 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, maka menggunakan rumus Sn sama dengan A kali R pangkat N min 1 bagi
R-1. Ini kan kebalikannya. Kalau kamu perhatikan kebalikannya. Keterangannya, UN adalah suku ke N, Sn jumlah suku ke N, kemudian A-nya tadi sama ya, suku pertama atau U1 ini sama, R adalah rasio. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal saja. Karena kalau seperti ini kalian masih bingung maksudnya apa, itu ya ada rasio dan sebagainya. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, di sini ada barisan 3, 6, 12, 24. Yang ditanyakan yang pertama U7, yang kedua S7. Untuk mencari U7 kan sama ini. Kita harus mencari rumusnya dulu baru bisa mencari U7. Atau kalau cara manualnya ini dikalikan 2 terus nanti sampai urutan ke-7. Ya kalau yang tanyakan U7, kalau sampai U100 atau U1000 kamu kan tidak mungkin untuk mengulatkan manual. Untuk itu kita coba pakai rumus. Ini adalah barisannya tadi. Kalau kamu perhatikan polanya, ini dikalikan 2, kalikan 2, kalikan 2. Maka ini jelas barisan geometri. Di mana A-nya atau suku pertamanya adalah 3. Ya, ini suku pertama, bilangan pertamanya ada 3. Kemudian rasionya adalah 2, karena ini selalu dikalikan dengan 2. Kalau dibagi dengan 3, maka rasionya sepertiga. Begitu ya. UN sama dengan, karena ini R-nya lebih dari 1, maka kita menggunakan rumus yang sama ya. Kalau barisan sama, mohon maaf, barisan sama. Yang beda nanti deret ya, untuk deret. Rumusnya UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Hanya sudah ada. Yang tanyakan U7, 7, berarti A-nya ganti 7. A-nya sudah ada 3, kemudian R-nya adalah 2, kemudian pangkat 7 min 1. Oh ini langsung bisa ya, tanpa mencari rumus ya. Mohon maaf, ini langsung bisa. Kemudian kita selesaikan, ini yang 7 kurang 1 dulu, pangkatnya adalah 6. Ada perkalian, ada pangkat, maka pangkat dulu yang diselesaikan. Berarti 3 kali 2 pangkat 6 itu adalah 64. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali adalah 64. Jangan sampai terbalik ya. Hati-hati, ini ada perkalian, ada pangkat, maka pangkat dulu yang diselesaikan. Jangan 3 kali 2, 6, terus 6 pangkat 6, jangan, salah ya. Berarti pangkatnya selesaikan dulu, baru kalikan. Sama dengan 192. Jadi, suku ke-7 dari barisan di atas adalah 192. Artinya apa? Ini kalau kalian lanjutkan, kalikan 2, kalikan 2, kalikan 2, terus sampai urutan ke-7, maka angka itu adalah 192. Kita lanjutkan poin B, mencari S7. Kalau kamu perhatikan ini adalah R-nya itu kan lebih dari 1. Ya, lebih dari 1, maka kita menggunakan rumus yang sebelah kanan tadi. Nah, rumus ini. Masukkan N-nya sudah ada 7. Kemudian A-nya sudah ada 3. R-nya 2. Masukkan pelan-pelan ya. Pangkat N-nya adalah 7 tadi. Nah, ini ganti dengan 7. Dikurang 1 ini rumus. Dibagi R-nya tadi berapa? 2. Dikurangi 1. Nah, sudah kita sederhanakan. 2 pangkat 7 itu 128. Berarti tadi ya, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali. Dikurangi 1. Dibagi 2 kurangi 1. Sehingga kita selesaikan dalam kurung dulu 3. Nah ini 128 dikurangi 1 berarti 127. Dibagi 2 kurangi 1 adalah 1. 3 kali 127 381 dibagi 1 berarti tetap ya 381. Sehingga jumlah barisan geometri sampai urutan ke-7 adalah 381. Ini artinya apa? Ini tadi kalau kita teruskan sampai 192 ya, urutan ke-7. Kalau dijumlahkan maka hasilnya 381. Demikian tadi
penjelasan tentang pola, kemudian ada barisan aritmatika, barisan geometri. Untuk sementara seperti ini dulu untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan pola atau barisan. Kita tunggu video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat, salam sepenja jaya, tetap berprestasi di masa pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.